pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Lift sekolah Az-Zahra Bandar Lampung jatuh, 7 pekerja bangunan tewas dan 2 kritis. Putus itu talinya nggak ada lagi. Belasan anggota geng motor menangis saat dijemput orang tuanya dari kantor polisi karena ditangkap terpergok akan tawuran. Ratusan jemaah haji gelombang pertama tiba di Lampung. Masih banyak orang tua calon siswa yang kesulitan saat mendaftar sekolah secara daring. Hal itu salah satunya dinyatakan para orang tua yang mendaftar di SD Negeri 2 Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu siang. Saya cek dulu ya, Bu. Memasuki hari ketiga pendaftaran peserta didik baru atau PPDB dari tingkat sekolah dasar di Bandar Lampung, kendala yang dihadapi antara lain masalah server dan tidak bisa mengunggah berkas di dalam sistem. Para orang tua akhirnya mendaftar secara manual dan datang langsung ke sekolah yang dituju untuk verifikasi pendaftaran. Karena banyak keluhan, pihak sekolah akhirnya membuka posko pendaftaran manual di sekolah. Ini kan PPDB SD kan jelas secara daring, Bu. Kenapa Ibu ke sekolahan lagi, Bu? Apa ada masalah? Iya enggak sih, cuman kepengen ini aja gitu. Apa sih? Ya langsung ketemu sama guru-gurunya juga. Oh, silaturahmi ya, Bu ya? Iya, silaturahmi juga. Udah gitu lebih ini aja gitu. Lebih ini aja? Lebih jelas gitu loh, Mas, maksudnya. Iya. Iya, karena gimana ya? Soalnya kalau hari-hari pertama itu kan antri tuh rame. Jadinya ya udahlah nunggu yang terakhir aja. Di hari pertama aja kita mengalami kendala, ada sedikit teknik. Orang tua mendaftar secara secara online, mereka itu servernya muter-muter, tapi alhamdulillah bisa kami atasi semua dengan baik. Teknis ya, Bu ya, masalah teknis ya, Bu. Nah, Bu, ini ada misalkan batas usia nggak, Bu, di PPDB ini? Iya, ada Pak, itu 6 tahun per 1 Juli. Per 1 Juli 6 tahun usianya. Usia. Kalau kurang dari 1 hari juga nggak bisa? Itu tidak bisa, Pak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, untuk PPDB tingkat sekolah dasar tahun pendidikan 2023-2024 ada sebanyak 16.000 kuota siswa yang tersebar di 167 sekolah dasar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Didampingi keluarga, 4 remaja putri korban pelecehan seksual melapor ke Polres Tanggamus Rabu siang. Korban mengaku jadi korban pencabulan oleh seorang guru ngaji berinisial RM yang rumahnya tidak jauh dari rumah para korban di Pugung, Tanggamus. Keempat korban berasal dari satu keluarga. Saat ke Mapolres, mereka juga didampingi oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A dan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tanggamus. Usai melapor ke polisi, para korban kemudian divisum di rumah sakit. Sejauh ini kami sudah melakukan kunjungan ke rumah korban dengan waktu itu dengan Ibu Kepala KUPT-nya, Ibu Selvi. Kami juga memberi arahan kepada orang tua korban untuk supaya tetap tegar menghadapi kasus ini. Terus selanjutnya memberi semangat kepada anak-anak supaya anak-anak yang sekolah tetap sekolah. Korban pencabulan oleh RM diduga mencapai belasan orang. Pencabulan itu terjadi di kelas korban. Pelaku mencabuli korban bermodus akan membuka aura korban melalui ritual. Setelah kami melakukan pendampingan informasi bersama rekan-rekan tim FWK Kabupaten Tanggamus,
sehingga diketahui memang adanya dugaan pelecehan terhadap belasan anak ngaji tersebut. Dan harapan kami segera melakukan penyelidikan sehingga kasus tersebut menjadi terang-terang dan bisa diterima oleh pihak korban. Dugaan pencabulan murid oleh gurunya mencuat pada pertengahan Juni lalu. Korban rata-rata berusia 12 hingga 16 tahun. Kasusnya sempat tidak dilaporkan ke polisi karena beberapa keluarga korban sudah berdamai dengan pelaku yang dimediasi oleh pamong dusun. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, terjadi 8 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung. Terakhir, seorang remaja perempuan dibuang ke areal perkebunan di wilayah Kecamatan Panjang setelah mengalami tindakan asusila dari sejumlah remaja. Pemkot Bandar Lampung berjanji akan berupaya melindungi anak-anak dan perempuan atau yang sudah jadi korban. Masyarakat juga diimbau untuk tidak takut melapor ke polisi jika jadi korban kekerasan seksual. Memang ada bantuan hukum khusus masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama PPA nanti yang memang harus mendampingi seperti apa anak ini, apalagi nanti kita sekolahkan, kita pindahkan sekolahnya seperti apa atau gimana nantinya. Harapan Bunda Eva yang kena musibah, anak kita yang kena musibah ini bisa seperti anak-anak yang lain. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain kekerasan seksual, kasus yang menimpa anak antara lain perebutan hak asuh anak dan penelantaran anak. Ini meningkat kenapa? Karena mereka sudah ada tempat kita buka pos curhat, kemudian kesadaran untuk melapor itu ada. Kalau biasanya ini kan mereka tabu, sama dengan kasus sekarang lagi marak ya yang pakai berkenalan melalui medsos itu sekarang lagi marak. Nah ini kami lagi buka agar mereka buka diri, lapor dengan kita akan lindungi. Kasus pelecehan seksual di Pringsewu pada tahun ini masih tinggi. Data Kejaksaan Negeri Pringsewu pada semester pertama 2023, terdapat 4 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Mirisnya, pelakunya adalah bapaknya. Kamu benar ya? Untuk menekan angka kasusnya tidak bertambah, Kejari Pringsewu meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak bersama para pendidik atau guru pondok pesantren. Masyarakat diimbau tidak takut melapor ke polisi jika jadi korban kekerasan seksual. Solusinya salah satunya adalah saya menyarankan untuk lebih banyak dilakukan penegakan hukum melalui pemerintahan setempat, melalui lingkungan, melalui tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan diperuntukkan agar hal ini tidak terjadi lagi. Nantinya tiap pekan ini akan menyelenggarakan seperti ini? Iya, diusahakan gitu. Sedang ditangani juga kasus incest yang ada di Pringsewu supaya ini tidak terjadi kemudian hari di tempat-tempat yang lain, khususnya bagaimana memutus mata rantai kasus kekerasan seksual dalam bentuk hubungan seksual sedara. Itu yang penting karena apa? Karena kasus incest itu di Indonesia ini sudah cukup memprihatinkan dan menjungkir balikkan logika berpikir. Kasus pelecehan seksual terhadap anak biasanya dipicu kurangnya pengawasan dari orang tua. Kepedulian masyarakat masih rendah dan hukum tanpa efek jera. Jeffrey Arifin dan Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung dan Pringsewu. Kasus penganiayaan yang melibatkan 2 wanita berakhir damai setelah dimediasi pihak Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Korban bernama Hayuda Erika Ladi dan tersangka bernama Rita Aprial Syah. Keduanya ternyata adalah istri Ahmad Fatoni, warga Kota Bumi. Ke Kejaksaan Agung, alhamdulillah. Menurut pihak kejaksaan, proses mediasi kasus itu berlangsung selama 2 pekan dengan seorang fasilitator. Proses hukum kasus penganiayaan itu kini sudah dihentikan dan laporannya sudah dicabut pelapor dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak pada Rabu siang.
Kasus itu dipicu tersangka kesal karena suaminya jarang pulang. Tersangka mendatangi rumah korban dan menganiaya korban dengan cara menarik rambut dan mencakarnya. Istri pertama kemudian dilaporkan korban ke polisi. Jadi selama proses 2 minggu kami berhasil mendamaikan para pihak dan kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Agung untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini para pihak sudah melakukan perdamaian di depan semua keluarga, tokoh dan penyidik juga, sehingga untuk hal ini diajukan ke Kejaksaan Agung dan sudah disetujui. Program keadilan restoratif itu diberlakukan pada kasus-kasus ringan atau tindak pidana ringan yang sudah mendapat persetujuan dari korban. Syarat pengajuan bebas penahanan melalui keadilan restoratif diantaranya tersangka baru pertama kali terlibat tindak pidana dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.